Sekar Semboja. Dalam bahasa Jawa, sekar berarti bunga dan semboja berarti kamboja. Begitu kira-kira sebutan atau nama yang pas untuk pohon cantik ini. Sesuai apa yang terlihat di samping makamnya beberapa waktu lalu, yaitu pohon kamboja yang lebat berbunga. Di suatu desa yang terletak di pinggiran kota yang berada di dataran tinggi Jawa Tengah antara tahun 68 sampai 70-an. Disitulah Sekar tinggal dan bekerja. Ia adalah anak pertama dari dua bersaudara. Adiknya sebut saja Demung, sekaligus narasumber dari cerita ini. Masih di sekitaran tahun 68-70-an, Sekar yang menginjak usia 17 tahun harus bekerja menggantikan ayahnya karena kesehatan beliau yang mungkin menurun karena penyakit yang dideritanya. Ia bekerja di lumbung rempah dan palawija milik Juragan Gendro. Letaknya masih satu desa dengan tempat tinggal Sekar. Ia bekerja sebagai kulit timbang, itu mungkin bahasa kasarnya. Kalau pekerjaannya sih di bagian keuangan dan quality check. Sekar memang hanya lulusan SD, tapi dia bisa dibilang cukup cakap di pekerjaan ini. Singkat cerita, berbulan berlalu nampaknya Juragan Gendro, sang pemilik lumbung, sangat suka dengan pekerjaan Sekar. Ia kerap dipuji, udah cantik, pintar lagi. Begitu kata pujian yang sering dikatakan Juragan Gendro kepada Sekar di depan para teman sejawatnya. Bahkan Sekar juga sering diberi bonus tambahan oleh Juragan Gendro dengan alasan-alasan yang sebenarnya sulit dipahami. Tapi di balik semua itu ternyata Juragan Gendro, pria usia 50 tahunan yang sudah beristri dan dua anak itu, mempunyai hasrat yang lain kepada Sekar. Memang bisa dikatakan pria mana yang tak tertarik dengan Sekar, gadis manis berkulit sawo matang itu. Sebenarnya waktu itu Sekar sudah merasa. Dia juga sempat bercerita kepada Demung adiknya kalau juragannya itu sering genit kepadanya. Dan tentunya membuatnya merasa tak nyaman. Awalnya dia mengira Juragan Gendro hanya sebatas menggoda saja. Sampai akhirnya di suatu hari, sore itu di gudang sudah sepi. Nampaknya semua pekerja sudah pulang, kecuali Sekar dan Juragan Gendro. Di antara karung-karung jahe yang berjejer, Sekar nampak tengah membereskan meja tempat dia bekerja. Sesekali badannya membungkuk untuk memungut jahe yang berceceran di lantai. Juragan Gendro nampak duduk di alat timbangan. Di sini sebenarnya Sekar tahu kalau sedari tadi Juragan itu terus mengamati gerakannya, sampai akhirnya tanpa sengaja pandangan matanya saling bertemu. Seketika Sekar mencoba berpaling, seraya berpura-pura menata-nata mejanya. Di sini firasatnya mulai tak baik, ketika ekor matanya melihat Juragan Gendro yang berjalan mendekatinya. Dan benar saja, perlahan-lahan Juragan Gendro memegang kedua pundak Sekar, mendekatkan mulutnya ke telinga Sekar dan berkata, "Cahayu." Ia yang ketakutan mencoba melepaskan tangan itu dari pundaknya. Tapi justru di sini Juragan Gendro mulai tak terkendali. Dan disinilah Sekar diruda paksa. Ia sudah mencoba memohon agar Juragan Gendro tak melakukan hal ini. Tapi nampaknya si bajingan Gendro ini tak memperdulikannya dan melanjutkan aksi bejatnya itu. Setelah selesai, Juragan Gendro memberikan uang 200 rupiah kepada Sekar dengan agak mengancam agar Sekar tak menceritakan hal ini kepada siapapun. "Ini, jangan bilang siapa-siapa ya," begitu kata si laknat Gendro sambil menyisipkan uang itu ke tas Sekar. Sore itu, Sekar berjalan pulang dengan agak pincang dan memegangi bagian perutnya, seraya mengusap air matanya. Sesampainya di rumah, ia harus menelan kesedihannya ketika melihat ayahnya yang pucat tengah duduk di ruang tamu. Sembari menahan sakit, Sekar buru-buru masuk ke kamarnya. Di sini, Demung adiknya sebenarnya sudah curiga dengan gelagat Sekar kakaknya. Tapi memang mereka tak begitu akrab. Jadi semua itu seperti berlalu begitu saja. Yang jelas,
Setelah kejadian itu, Sekar tampak tidak masuk kerja selama 3 hari. Singkat cerita, hari pun berlalu. Sekar mulai beraktivitas seperti biasanya. Sejak kejadian itu, ia menjadi tak banyak bicara. Kala itu, keluarga sama sekali tak menaruh curiga. Untuk beberapa waktu, Sekar berhasil menelan kepahitan itu seorang diri. Tapi di balik itu semua, ternyata kebejatan si berdebah Gendro tak berhenti. Ia mengulangi perbuatan itu 2 kali lagi. Hingga akhirnya, sekira hampir setahun setelah kejadian pertama, ibunya mulai curiga karena Sekar selalu memakai baju hangat di dalam rumahnya untuk menutupi perutnya yang sudah mulai membesar. Setelah sedikit ditekan, di sini akhirnya Sekar mengaku sudah dicabuli oleh Juragan Gendro sebanyak 3 kali. Di kurun waktu kurang lebih hampir setahun ini. Ayahnya sangat marah tentunya. Pasalnya, si Juragan Gendro ini adalah sahabatnya. Umurnya juga hampir sama dengannya. Di sini Sekar bersempuh di kaki ayah dan ibunya. Dengan pengakuannya yang sudah 3 kali itu, terjadi sedikit perdebatan singkat. Sang ibu ingin si Gendro tanggung jawab atas kehamilan Sekar. Sang ayah ingin Gendro dipenjara. Demung terlihat mengasah sabitnya. "Gendro asu, tak patah ini mak." Begitu kata Demung sebelum akhirnya kakaknya memeluknya, mencegahnya agar tidak gegabah. Sampai akhirnya pendapat ibu yang menang. Gendro harus bertanggung jawab. Ayahnya dengan keadaan yang tengah sakit-sakitan tentu tak mungkin menyambangi rumah Gendro. Akhirnya ia menyuruh Bogel adiknya atau paman Sekar untuk mengajak Juragan Gendro menyelesaikan masalah ini. Sekedar informasi, Bogel paman Sekar ini adalah preman yang sangat ditakuti di desa tersebut. Mengetahui duduk permasalahannya ini, tentu kepalanya sedikit seperti diinjak. Beraninya mencabuli keponakannya, batinnya mungkin. Tapi semua sudah terlanjur. Sang paman sudah terlanjur diberitahu. Ibu Sekar sempat berpesan kepada Bogel untuk tidak berbuat macam-macam. Piye? Ora iso, Mbak. Menungso celeng iki kudu tak keplangi sik sadurunge dijagongke nang kene. Ngerti, Mbak? Kata Bogel kepada kakak iparnya sembari berjalan keluar untuk menyambangi rumah Juragan Gendro. Ibu Sekar yang khawatir langsung menyuruh Demung untuk membuntuti pamannya itu. Meski ini sudah keterlaluan, tapi tak bisa dipungkiri, Gendro ini orang yang cukup berpengaruh di daerahnya. Singkat cerita, benar saja, sesampainya di rumah Juragan Gendro, sang paman langsung merangsek masuk ke dalam rumah. Demung yang menunggu di depan rumah sempat mendengar jeritan yang mungkin dari istri dan anak Juragan Gendro. Terlihat waktu itu Gendro pasrah, dipiting lehernya sembari dibawa keluar oleh sang paman. Menurut kesaksian Demung, sepanjang jalan sampai rumah Sekar, tiada henti Bogel sang paman melayangkan bugemnya ke arah muka Juragan Gendro. "Jangan mentang-mentang kamu orang besar ya. Saya nggak peduli. Kalau urusan saya sama kamu, kamu tetap saya makan. Begitu kata sang paman di sela-sela bugem mentahnya. Banyak warga yang keluar dari rumahnya mendengar keributan itu. Tapi tak ada satupun yang berani melerai ketika mereka tahu Bogel sedang mengamuk. Singkat cerita, sampailah Gendro di rumah Sekar. Tak ada perdebatan yang panjang, karena di sini Juragan Gendro langsung mengakui perbuatannya dan akan bertanggung jawab menikahi Sekar. Dan beberapa saat kemudian datanglah istri Gendro bersama Pak Jayus, seorang kamituo atau kepala dusun di desa tersebut. Kebetulan dia adalah kakak ipar Gendro. Istri Gendro yang belum tahu duduk permasalahannya seketika langsung mencak-mencak berbicara tinggi. Dia berdalih akan menuntut penganiayaan ini. Begitu juga Pak Jayus yang kelihatan marah. Di sini paman kembali emosi dan menceritakan permasalahannya dengan gaya jalanan. Dan ditutup dengan kata, "Sampean-sampean iseng ngeyel, malah tak suwak cangkemmu, kata paman Bogel kepada Pak Jayus dan istri Gendro. Sejenak suasana hening.
Istri Gendro yang mendengar penjelasan itu kemudian histeris dan menjambak rambut suaminya. Sembari menangis, dia memaki-maki suaminya. Sebagai seorang istri, tentu ia kecewa dengan kelakuan suaminya. Singkat cerita, terjadi mufakat. Juragan Gendro pun menikahi Sekar di usia kehamilannya yang sudah menginjak 4 bulan. Waktu pun berlalu. Mau tak mau, aib ini telah menyebar ke seluruh desa. Banyak warga yang bersimpati dengan Sekar. Namun, tak sedikit pula yang justru menganggap Sekar adalah perempuan yang gatal. Diduga kuat kabar miring ini sengaja dibuat oleh istri Juragan Gendro. Tapi bersyukurnya, Sekar yang mendengar itu sama sekali tak bergeming dan mencoba menciptakan kebahagiaannya sendiri dengan fokus kepada bayi yang dikandungnya. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Setelah dinikahi, Sekar tetap tinggal bersama orang tuanya. Ia tak mau tinggal bersama Gendro dan sesekali Gendro kerap berkunjung ke rumah untuk memberikan sesuatu seperti makanan dan obat-obatan. Meski tentunya dengan suasana yang sangat canggung. Dan singkat cerita, sekitar 2 bulan setelah Sekar dinikahi, tibalah di suatu hari yang menjadi awal perubahannya pribadi Sekar untuk selamanya. Demung adiknya lah yang pertama kali melihat. Malam itu, sekitar mungkin pukul 12 malam, Demung yang belum tertidur mendengar sedikit kegaduhan dari kamar kakaknya yang kebetulan bersebelahan dengan kamarnya. Awalnya, Demung tak memperdulikannya. Ah, mungkin tikus, batinnya. Tapi tak lama kemudian muncul suara desisan. Sebenarnya suaranya tak begitu keras. Namun karena malam itu sangat sepi, desiran itu menjadi terdengar begitu jelas, memecah keheningan. Demung mulai mendekatkan telinganya untuk mencermati suara itu. Setelah ia benar-benar yakin itu dari kamar kakaknya, Demung memutuskan untuk keluar dan memeriksa. Awalnya, Demung hanya mendekatkan telinganya saja di pintu kamar kakaknya. Dan suara desisan itu masih ada dan memang berasal dari dalam kamarnya. Demung sempat ragu untuk membuka pintu kamar kakaknya. Sampai akhirnya, dia mendengar suara tertawa cekikikan dari kamar itu. Demung yang penasaran sontak membuka pintu kamar kakaknya dengan perlahan. Dan di sini, Demung melihat Sekar kakaknya tengah duduk, ongkang kaki di atas lemari. Sembari tertawa seraya mengelus-elus perutnya. Perasaannya sulit digambarkan ketika Demung melihat itu. Antara kaget, aneh, kasihan dan takut bercampur menjadi satu. Dia hanya bisa tertegun bingung melihat kakaknya. Sampai akhirnya sang kakak menoleh ke arahnya, sorot matanya tajam, dan dia berteriak. Sampai sang ibu terbangun dan ikut pula menghampirinya. Melihat itu, ibu mencoba berbicara dengan lembut, menyuruh Sekar untuk segera turun. Tapi Sekar tampak tak peduli. Dia masih saja mendesis dan tertawa-tawa aneh di atas lemari. Ibunya tak henti menyuruhnya turun, begitu juga Demung. Sampai akhirnya Sekar menoleh ke arah mereka berdua dan meludah mengenai wajah ibunya seraya berkata, "Sopo kowe? Ngongkon-ngongkon aku?" kata Sekar dengan nada yang tinggi. Dan disusul dengan tawa cekikikan. Sampai tak selang lama, Sekar melompat dan berjalan menuju ranjangnya. Ia pun tidur merebahkan tubuhnya dan tertidur begitu saja. Sungguh sangat janggal, apalagi lemari kayu jati yang tadi dinaiki Sekar. Ukurannya cukup tinggi, mungkin sekitar 3 atau 3,5 meter. Rasanya tak mungkin ia bisa naik ke atasnya meski dengan bantuan kursi sekalipun. Apalagi posisinya saat itu Sekar tengah hamil kurang lebih 6 bulan. Hari pun berganti, kejadian malam itu berlalu begitu saja. Namun sejak saat itu, Sekar sudah berubah. Dia menjadi sering mengamuk dan tak terkendali. Dia tak mau makan masakan rumah, dan anehnya, dia hanya mau makan makanan yang dibawa oleh Juragan Gendro. Yang padahal hanya Gendro berikan sekitar 2-3 hari sekali, bersamaan dengan kedatangannya menjenguk istri mudanya. Lantas, apa yang Sekar makan bila tak ada makanan dari Juragan Gendro? Oke, mari kita teruskan. Sore hari itu sudah 2 hari Gendro tidak menjenguk Sekar.
Ibunya sudah mencoba memasak makanan kesukaannya dahulu, tapi Sekar tidak mau. Ia justru mengamuk dan akhirnya Demung pergi ke rumah Gendro untuk mengabarkan hal ini. Namun, sesampainya di sana Gendro tak ada di rumah. Dia hanya bertemu dengan istrinya yang kala itu memberi jawaban yang ketus ketika ia mengabarkan hal ini. Sudah dari pagi Sekar ini tidak makan. Demung yang khawatir lantas berinisiatif memberikan makanan di jalanan. Di rumah dia akan berbohong kepada kakaknya kalau makanan ini dari juragan Gendro. Tapi, sesampainya di rumah, ketika Demung masuk ke kamar kakaknya, dia melihat pemandangan yang sangat sulit untuk digambarkan. Yang jelas, apa yang dilakukan kakaknya saat itu, maaf, ia jongkok dan berak di atas ranjangnya. Dan pilunya lagi, Sekar juga tampak tengah memunguti kotorannya dan memakannya. Ya, Sekar memakan kotorannya sendiri. Demung yang melihat itu seketika berlari memeluk kakaknya itu. "Sampai nyapu mbak, kok tadi kok ini sih?" kata Demung sambil menangis di pelukan kakaknya. Tak ada ekspresi apapun dari Sekar. Dia masih saja menatap kosong sembari terus mencoba memunguti kotorannya dan memakannya. Sembari memegangi tangan kakaknya, Demung memanggil-manggil ibunya yang sedari tadi mengurus kambing di belakang rumah. Ayah Sekar juga kebetulan sedang berobat bersama sang paman. Jadi keadaan rumah kala itu cukup lengang. Tak selang beberapa lama sang ibu menghampiri. Ia yang melihat keadaan itu langsung segera mengambil air untuk membersihkannya. Sementara Demung tengah memapah kakaknya menjauh dari ranjang. Dan beberapa saat kemudian, Gendro datang. Singkat cerita, hari pun berlalu. Semakin hari, Sekar semakin kehilangan kewarasannya. Ia sangat sulit untuk diajak berkomunikasi. Perangainya seperti seorang lelaki. Ia akan marah ketika dipanggil Sekar. Makannya semakin banyak. Gendro pun terlihat semakin sering bolak-balik, menjenguknya untuk mengantarkan makanan. Karena seperti yang kita semua tahu, Sekar hanya mau makanan yang diberikan oleh Gendro. Ia tak mau mandi, duduknya seperti lelaki dengan perut besarnya yang selalu dibiarkan terbuka. Dengan keadaan sekarang, pihak keluarga mengira Sekar mengalami gangguan jiwa. Tapi di sini Demung adiknya yang menyaksikan bagaimana perubahan kakaknya sulit menerima perihal itu. Pasalnya, proses perubahannya tidak melandai atau sedikit demi sedikit, tapi sangat drastis. Berawal cuma dari satu malam, ketika tiba-tiba di tengah malam kakaknya berada di atas lemari, sekitar 3 minggu yang lalu. Ditambah lagi Sekar hanya mau makan makanan dari Gendro. Apakah itu tidak aneh? Apakah Gendro menaruh sesuatu yang jahat di makanannya? Jelas, kalau dirunut, Gendro sangat punya motif untuk melakukannya. Demung mencoba mengkomunikasikan pendapat yang ini kepada ibunya. Tapi mereka masih tak percaya dan menyuruh Demung untuk tidak berpikir macam-macam. Namun, suatu hari ada kejadian yang membuat orang tuanya setidaknya berpikir tentang kebenaran pendapat si Demung. Jadi, sekitar 2 bulan setelah Sekar mengalami keadaan yang masih diduga gangguan jiwa, meski keanehan-keanehan semakin muncul dalam dirinya. Sekarang Sekar tak mau lagi dipanggil namanya. Ia selalu memperkenalkan dirinya sebagai Badak Sewu. Di kandungannya yang sudah menginjak kurang lebih 8 bulan ini, perangainya semakin seperti seorang laki-laki. Waktu itu, pintu kamarnya memang sengaja dikunci dari luar. Ayah, ibu, dan Demung, adiknya tengah duduk di ruang tamu. Ia berada tepat di depan kamarnya. Di situ memang mereka sedang membicarakan Sekar, membicarakan keadaannya yang kian hari kian memburuk. Mereka berunding mau dibagaimanakan Sekar ini, agar bisa sembuh. Sang ibu dan Demung mulai menganggap ada campur tangan sihir yang membuat Sekar seperti ini. Sang ayah juga sedikit pun mempercayai hal ini karena ia melihat sendiri perubahan dari anaknya. Namun, di sini sang ayah tetap ingin akan membawanya ke jalur medis terlebih dahulu. Dan tiba-tiba, di tengah obrolan, terdengar suara ketukan dari kamar Sekar. "Buka! Buka!"
Ketukan dan suara itu terdengar lagi. Mereka semua masih terdiam di ruang tamu. Krungu peradoan, heh? Buka! Suara dari kamar Sekar dengan sedikit terbata dan menjawab perkataan itu. "So- Sopo kuih?" kata Demung. Dan sosok dalam kamar itu menjawab, Aku Badak Sewu. Ora sang ngarep-ngarep Sekar. Sekar wis arep mati. Mendengar perkataan itu, sang ayah langsung beranjak dari tempat duduknya dan membuka kunci kamar Sekar. Setelah dibuka, dalam kamarnya memang sangat gelap. Sang ayah melangkah masuk, seraya memanggil-manggil nama Sekar anaknya, diikuti dengan Demung dan sang ibu di belakangnya. Namun, baru beberapa langkah mereka memasuki kamar itu. Tiba-tiba saja, seperti ada angin kencang yang mendorongnya. Sang ayah sempat sedikit terpental dan jatuh mengenai Demung, dan sang ibu di belakangnya. Dan di situ terlihat ada dua mata merah menyala di dalam kamar yang gelap itu, berdiri di atas ranjang Sekar. Tubuhnya terlihat cukup jelas karena terkena cahaya dari ruang tamu. Sosok itu kini hanya diam tak berkata. Dan semakin jelas ternyata pijakan kaki dari sosok itu berdiri adalah tubuh Sekar yang terbaring. Mereka bertiga seakan tak percaya melihat sosok itu. Sang ayah nampak ketakutan dan memundurkan langkahnya seraya memberi isyarat kepada Demung dan sang ibu untuk menjauh. Namun, tiba-tiba saja mata merah dari sosok itu mulai meredup dan menghilang. Suasana seram itu seketika teralihkan oleh sang ibu yang pingsan. Untung Demung sempat meraihnya sehingga ia tak sempat roboh ke lantai. Sementara sang ayah berjalan mendekat ke arah Sekar dan sepertinya tengah tertidur. Dengan rasa takut dan ragu, sang ayah mencoba memegang tubuh anaknya itu. Demung yang sudah merebahkan ibunya di ruang tamu segera menyusul lalu ke kamar kakaknya. Namun, seketika perasaannya mulai tak enak ketika melihat ayah hanya terdiam di depan tubuh kakaknya. Dengan terbata, sang ayah berkata kepada Demung, "Sampai noneng paman bogel, mbakmu wis gak ono le," kata sang ayah dengan menahan tangis. Demung segera berlari ke rumah pamannya untuk mengabarkan hal ini. Di jalan, dia menangis dan seperti tak percaya dengan apa yang terjadi. Sekar Semboja meninggal dunia bersama bayi yang dikandungnya, tanpa isyarat apalagi kata perpisahan. Usianya kala itu belum ada 20 tahun. Demung, ayah, dan ibunya menduga kuat apa yang terjadi pada Sekar kakaknya ini adalah campur tangan kekuatan lain. Entah ini santet, tenun, ataupun apalah itu. Dan kalau memang dugaan ini benar, tentu Juragan Gendrola tersangka utamanya. Ada sedikit kejadian pasca Sekar dimakamkan, yang berujung percobaan dibakarnya lumbung palawija Juragan Gendro oleh Paman Bogel yang murka. Untung saja sempat diketahuan. Jadi kebakaran itu hanya membakar mungkin seperempat bagian lumbung saja. Untuk perihal Juragan Gendro, ia jelas tetap tak mengakui perbuatan itu. Lagi pula hal-hal seperti itu juga sulit dibuktikan. Memang tak ada yang menuduh secara verbal, tapi Gendro selalu mengatakan dengan layaknya kalau dia sangat mencintai dan kehilangan Sekar. Yang jelas perkataan-perkataan pasca meninggalnya Sekar justru mengiringnya menjadi pihak yang tertuduh. Terbukti para warga atau tetangga Sekar waktu itu menstigma bahwa Juragan Gendro lah yang membuat Sekar seperti itu. Itu mungkin sebatas stigma saja, tapi paling tidak keluarga Sekar mendapat dukungan moral atas dituduhnya Juragan Gendro sebagai orang yang telah menyantet Sekar oleh para warga sekitar. Apakah Sekar benar-benar diguna-guna oleh Juragan Gendro atau hanya gangguan medis? Semua saya serahkan kepada para pendengar. Yang jelas sekitar 2 tahun kemudian Juragan Gendro menemui karmanya. Dia mati tersambar petir ketika tengah bermain merpati. Cerita pun berakhir.